Udah kok. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini percobaan ketiga yaitu permeabilitas. Jadi cuman sebelum itu, karena tadi kuisnya kan ada yang nilai bagus, ada yang nilai jelek. Jadi gue mau tanya dong, ada yang tahu nggak permeabilitas itu apa? Lumayan mau buat nambahin nilai kuis. Ya. Kemampuan suatu batuan untuk meloloskan fluida. Kenapa? Kemampuan suatu batuan untuk meloloskan fluida. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Saya, Kak. Ya, boleh. Suatu sifat batuan reservoir yang dapat melewati fluida melalui pori-pori yang saling berhubungan, Kak. Yang saling berhubungan aja. Iya, yang saling berhubungan tanpa merusak kerangka batuannya. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Jadi permeabilitas itu suatu sifat batuan yang dapat melewatkan fluida melalui pori-pori yang berhubungan tanpa merusak partikel pembentuk atau kerangka batuan tersebut. Benar kata Farah tadi ya. Terus permeabilitas itu disimbolin dengan huruf K, satuannya darcy, atau dengan satuan luas. Ada yang tahu nggak jenis-jenis permeabilitas apa aja? Jawab, Kak. Ya, boleh. Jenis permeabilitas ada permeabilitas absolut sama permeabilitas efektif. Bedanya? Bedanya di... Jawab, Kak. Ya, boleh. Kalau permeabilitas absolut adalah yaitu fluida yang mengalir dalam media poros terdiri dari suatu macam fluida. Kalau misalkan permeabilitas efektif yaitu fluida yang mengalir dalam media poros yang terdiri dari suatu macam fluida, misalnya minyak, gas, dan air. Oke. Ya. Jadi permeabilitas jenis permeabilitas itu ada 3, absolut, efektif, sama relatif. Jadi kalau buat permeabilitas absolut itu bila fluida yang mengalir dalam media poros terdiri dari satu macam fluida. Dan kalau permeabilitas efektif itu bila fluida yang mengalir dalam media poros terdiri lebih dari satu macam fluida. Dan untuk permeabilitas relatif itu perbandingan antara permeabilitas efektif dan permeabilitas absolut. Buat permeabilitas absolut itu bisa dihitung pakai rumus K sama dengan Q mu L per A kali delta P. K-nya itu permeabilitas dalam satuan darcy atau 1000 md atau dalam satuan luas. Q-nya itu laju alir, mu-nya itu viskositas, L-nya itu panjang atau tinggi, A-nya itu luas alas, delta P-nya perbedaan tekanan. Rumus di atas memiliki beberapa limitasi, yaitu aliran laminer, tidak ada perubahan temperatur sepanjang aliran, fluida yang mengalir tidak bereaksi dengan batuan, fluida suatu fasa, dan incompressible. Ini yang jawaban nomor 4 tadi kalau nggak salah di kuis. Yang limitasi rumus permeabilitas absolut. Ini sorry motong. Tadi yang jawab pertama siapa? Alvino ya? Alvino, terus ada Farah, terus ada... Kedengeran nggak suaranya? Raffi Rio. Ini suara gue ada nggak sih? Ada suaranya. Raffi Rio sama ini. Raffi Rio sama Sultan. Raffi Rio sama Sultan terakhir kan? Oke. Iya, Sultan terakhir. Permeabilitas efektif itu buat permeabilitas efektif itu dia tergantung dari saturasi fluida, wettability atau sifat kebasahan batuan dan geometri dan pori-pori. Dan buat cari nilai permeabilitas efektif, maka harga permeabilitas absolut perlu dikoreksi dengan Klinkenberg yang memerlukan pengukuran beberapa kali hingga didapatkan permeabilitas liquid. Nah, rumusnya itu KA sama dengan KI dalam kurung 1 plus B per P. KA-nya itu permeabilitas udara pada tekanan 1 per P, KI-nya itu permeabilitas yang dikoreksi, B-nya itu konstanta tergantung media berpori, 1 per P-nya tekanan rata-rata di mana pengukuran dilakukan. Kalau kecepatan bilang ya.
Ini buat permeabilitas relatif. Jadi permeabilitas relatif itu kan perbandingan antara permeabilitas absolut sama permeabilitas efektif. Nah, buat permeabilitas relatif ini, untuk setiap fluidanya itu dia ngitungnya rumusnya beda-beda. Jadi kalau buat permeabilitas relatif terhadap minyak itu rumusnya KO per K, atau permeabilitas oil dibagi dengan permeabilitas. Untuk KRW itu permeabilitas water dibagi dengan permeabilitas, dan KRG itu permeabilitas gas dibagi dengan permeabilitas. Dan ini ada apa ya namanya, kayak tingkatan gitu deh. Kalau permeabilitasnya 0 sampai 5 MD itu dia ketat atau tight. Kalau permeabilitasnya 5 sampai 10 itu dia cukup. Dan kalau permeabilitasnya 10 sampai 100 itu dia baik. Dan kalau permeabilitasnya 100 sampai 1000 itu dia sangat baik. Jangan lupa satuannya ya. Ya, satuannya juga jangan lupa. MD boleh. 1000 M. 1000 apa tadi? Pokoknya MD aja sih, biasanya permeabilitas itu satuannya MD. Iya, MD itu ini milidarsi. Ada yang tahu nggak alat yang digunakan buat mengukur permeabilitas? Ada yang tahu alat yang dipakai buat mengukur permeabilitas? Permeameter, Kak. Permeameter kok. Alatnya itu permeameter. Rumus yang dipakai buat mengukur si permeabilitas itu apa? Rumusnya buat mengukur yang dari nilai permeameter. Rumus yang dipakai, ada yang tahu? Oke, benar ya. Ini jadi rumusnya itu KA sama dengan O kali W kali C kali L kuadrat. Ini L kuadrat ya. Dibagi BV kali 200 kali koreksi alat. Di mana KA-nya itu permeabilitas, L-nya itu panjang sampel, W-nya itu water reading, C-nya itu mercury reading, BV-nya itu bulk volume, dan 200 itu konstanta yang ditentukan waktu mengkalibrasi orifice. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kenapa? Iya. Tadi di kuis dikasih tahu kan nilai koreksi alatnya? Itu biasanya angkanya nggak pernah, koreksi alat nggak pernah berubah ya, Dok? Kayaknya, Kalau koreksi alat itu, kalau alat yang digunakan permeameter, ya segitu. 1,067 itu. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Gue mau nanya deh. Lumayan nih buat poin kalian. Bentar. Kalian kan udah ini ya, belajar porositas itu apa, saturasi itu apa. Sekarang kalian juga udah belajar nih permeabilitas itu apa. Gue mau nanya, jadi ada nggak sih hubungan antara porositas dengan permeabilitas itu? Menurut kalian deh. Ada yang tahu nggak porositas itu apa? Jangan lupa lagi. Gimana? Ada yang masih ingat porositas apa? Ukuran dari ruang kosong di antara Gimana ya? ukuran dari ruang kosong di antara material, porositas. Oke. Nah, sekarang ada nggak hubungannya nih sama permeabilitas? Di mana tadi permeabilitas definisinya apa tuh? Coba dikira-kira deh. Dari definisi deh. Porositas apa, permeabilitas apa. Nah, kira-kira dia berhubungan nggak?
Jawab aja, salah juga nggak apa-apa kok. Kira-kira porositas sama permeabilitas itu berhubungan atau enggak? Kalau berhubungan kenapa? Kalau nggak berhubungan kenapa? Berhubungan Kak. Karena yang mempengaruhi permeabilitas itu tekstur tanah, terus kerapatan massa tanah, kayak bulk density gitu Kak. Terus kalau hubungannya sama porositas jadi apa sama pori-pori? Hubungannya kerapatan tanah sama pori-pori. Ini deh, di porositas itu ada 2 jenis porositas nggak sih? Ada yang masih ingat nggak jenis-jenis porositas itu apa? Primer sama sekunder. Nah, yang satu, nah itu kan dari segi ininya ya. Kalau dari segi hubungan antar butirnya itu gimana tuh? Karena porositas itu nunjukin besarnya rongga pori, Bang. Makanya Iya, berhubungan. besarnya rongga pori. Nah, tapi hubungannya ke permeabilitas itu apa? Kan permeabilitas itu sendiri kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida gitu. Coba tadi deh. Mengalirkan fluidanya lewat ini ya Bang, lewat pori-pori tersebut. Iya, makanya tadi gue bilang porositas tadi kalau dari segi hubungan antar butirnya ada apa aja? Absolut sama efektif. Nah, kalau absolut gimana? Kalau efektif gimana? Kalau yang absolut baik yang berhubungan atau tidak berhubungan. Kalau efektif hanya yang berhubungan saja Bang. Oke, jadi nah dari situ menurut kalian gimana? Apakah porositas itu berhubungan nggak sama permeabilitas ini gitu? Soalnya ini soal kalian nanti bakal keluar nih, entah itu di UTS, UAS. Biasanya suruh jelasin sih. Menurut saya berhubungan Bang, karena kalau tidak ada porositas tidak akan terjadi permeabilitas. Bentar, kalau nggak ada porositas, nggak akan terjadi permeabilitas. Iya. Bentar ya. Oke. Bisa sih. Gimana yang lain? Ada yang mau dicoba jawab? Ini kalau kuis tadi siapa nih yang nilainya? Ada yang di bawah nggak? Nen? Nggak ada, tapi ada yang dekat sama 55. Oh, boleh tuh kalau mau coba jawab tuh. Tadi tulis tuh Brilian sama Ayah. Brilian sama Alvino tuh. Itu langsung gue tambahin nilai kuisnya aja ya. Iya, tambahin naik kuis aja. Brilian sama Alvino tuh. Tapi kalau yang udah 80 bisa disimpan buat kuis berikutnya. Iya, bisa dibuat kuis lagi. Ada mau lagi nggak? Kalau nggak, gue jelasin nih. Mungkin lanjut aja kali yang nggak ada. Oke, jadi terima kasih yang udah jawab tadi Alvino sama Brilian. Sorry, anotet gue udah kelihatan belum ya? Gue sedikit mau kasih gambaran aja sih. Mana? Udah. Nah, jadi seperti yang kita tahu kan di bawah permukaan bumi itu tadi ya banyaknya butiran-butiran. Sebentar gue buat butirannya dulu, sulit anjir di sini. Nah, udah kelihatan kan ya? Sorry. Gambar gue udah kelihatan kan ya? Kelihatan Bang.
Oke, jadi seperti yang kita tahu nih, di dalam sumur kita atau di dalam batuan reservoir kita tuh ada yang namanya lapisan-lapisan kan. Nah, lapisan itu kan terdiri dari grain-grain atau matriks kan. Nah, sekarang kalau yang gue gambar nih, yang merah ini, kalau kalian lihat apakah ada porinya atau enggak ada nih? Sekarang gini nih, yang warna merah ini pori atau bukan nih? Yang merah ini, yang gue gambar. Pori bang. Bener nih, pori. Jadi sebenarnya yang gue gambar ini bukan pori ya, Brilian. Jadi ini tuh butiran-butiran. Jadi butiran itu bukan pori. Butiran itu ya kayak segumpal apa ya? Segumpal bayangannya tanah deh, segumpal tanah yang menutupi atau tertumpuk gitu. Jadi ini yang gue gambar ini dia bukan pori. Jadi kalau kalian kemarin belajar porositas ini namanya matriks. Yang merah ini matriks nih. Yang merah ini matriks. Semuanya matriks. Nah, berarti kalau kalian lihat di sini, apakah ada porinya atau enggak? Enggak ada kan? Enggak ada porinya. Jadi dia benar-benar kompak batuannya. Kalian udah belajar kompak sih kan? Jadi si batuan ini tuh, si lapisan ini tuh dia kompak. Jadi enggak ada porinya. Sehingga kalau misalkan enggak ada pori, apakah permeabilitasnya ada? Coba secara logika. Enggak ada kan? Karena tadi permeabilitas itu kan kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida. Sedangkan kalau kayak gini batuannya kompak, dia nggak bisa ngalirin fluida kan. Nah kayak gitu. Sekarang gue gambar lagi nih. Ini juga matriks ya, bukan pori. Warnanya tetap warna merah. Sebentar. Agak susah ya guys. Nah sekarang ini yang gambar kedua nih, sengaja gue gabung. Kalau dari yang gambar kedua nih, apakah ada pori atau enggak nih sekarang? Tadi yang warna merah itu kan matriks. Nah jadi apakah ada, kalau lihat dari gambarnya apakah ada porinya atau enggak nih? Ada bang. Ada kan? Nah ya yang warna kuning ini gue tulis, ini warna kuning ini adalah porinya. Tapi tadi porositas itu ada yang dua. Nah kalau gambarnya kayak gini, dia porositasnya yang mana nih? Yang berhubungan atau yang tidak berhubungan kalau kayak gini? Yakin berhubungan. Kalau dilihat dari gambar ini. Jadi dia cuma satu poro doang nih di sini. Nggak ada poro yang lain lagi. Dan dia tertutup oleh matriks-matriks. Jadi dia itu nggak berhubungan. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat, artinya dia punya pori. Tapi apakah dia punya permeabilitas? Kalau lihat dari gambar ini. Dia kan tertutup matriks nih, yang warna merah ini, matriks-matriks. Terus tapi dia punya pori. Nah, tapi dia punya permeabilitas nggak dengan kondisi yang dia tertutupi oleh matriks-matriks ini yang tidak yang matriks ini tuh menutupi sehingga si pori ini tuh nggak bisa kemana-mana.
Nah, permeabilitasnya ada nggak kira-kira? Ya, Bang. Gimana? Tidak ada, Pak. Ya, Bang. Oke, tadi Alessia sama Patrick ya, Patrick. Boleh tuh ditulis ya, Alessia sama Patrick. Jadi benar ya kata Alessia sama Patrick. Jadi dia walaupun dia ada pori, walaupun dia punya porositas, tapi kan ini porositas yang tidak berhubungan. Dia nggak bisa kemana-mana nih si pori ini, atau ibarat kata di dalam pori ini ada fluida nih. Terus si fluida ini nggak kemana-mana karena tertutup oleh matriks-matriks yang warna merah ini. Artinya walaupun dia punya pori, tapi dia nggak punya nilai permeabilitas. Jadi permeabilitasnya 0 gitu. Nah sekarang yang terakhir nih, sorry guys ya kalau gambarnya jelek. Bentar. Nah sekarang berarti udah ketebak ya untuk yang gambar ketiga ini, dia punya pori dan dia juga punya permeabilitas. Karena kenapa? Karena pori yang di sini yang di gambar 3 ini adalah pori efektif, yaitu pori yang berhubungan, sehingga dia punya nilai permeabilitas gitu. Jadi kalau ditanya nanti di UTS atau UAS kalian udah bisa jawab tuh hubungannya apa, ada hubungan atau enggak. Nah pasti jawabannya ada gitu. Nah lu jelasin aja nih bentuk-bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, sama bentuk yang ketiga, sehingga si fluida ini tuh bisa naik ke permukaan seperti itu. Nah ini contohnya apa? Sumur kita gitu. Oke, itu aja sih dari gua. Thank you guys. Lanjut Nen. Udah sih, udah habis. Oh udah. Tinggal apa? Lembar pengamatan. Ayo udah di-post belum? Ah ya.